Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihil kiram bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dunya wal akhirah wa yaj'alna min hizbihim wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyurna fi zumratihim fi khairin wa lutfin wa afiyah wa khususan ila alif al-muqaddimah al-jurumiyah Syekh Alhamdulillah Abu Dawud as-Sahibi wa khususan ila alif al-tufah hasaniyah Syekh Muhammad wa khususan ila jami'il masyayikhina wa khususan ila mu'allimina bi anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Adada kulli harfin kutiba ayyuktabu adadal hadirin wa dakharat dakhirin. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nabati wa ya ahlan nur. Ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qaribah. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kemarin pembahasan isim guru munsharif. Oke, pembahasan isim guru munsharif. Masih kemarin kita flashback ulang reload ya supaya nggak kaget, mungkin ada yang belum hadir kemarin tentang isim guru munsharif. Jadi isim guru munsharif itu kemarin isim yang keluar dari hukum aslinya, isim yang keluar dari hukum aslinya. Ada istilah isim munsharif, ada istilah isim guru munsharif. Kalau isim guru munsharif, kalau isim munsharif berarti isim yang sesuai dengan koridornya, artinya dia memiliki kekhususan yang dimiliki isim. Jadi isim itu punya kekhususan. Kekhususannya apa? Kekhususannya itu dia selalu bersamaan dengan tanwin. Apabila tidak ada al sama idhofah. Jadi isim itu punya kekhususan yaitu selalu bersamaan dengan tanwin. Kok bisa dibilang selalu bersama dengan tanwin? Buktinya tanpa ada tanwinnya, kalau antum baca kitab yang nggak ada harokatnya, terus kemudian nggak ada alnya, nggak diidhofahkan, dan dia isim, maka wajib ditanwin, ya kan? Contohnya kita langsung cari di kitab berarti. Wa amal fatahtu fatakunu alamatan, itu sudah ada harokatnya, nggak usah ada harokatnya. Lil fathati maudhi'un wahidun. Itu harus ada tanwinnya. Kenapa kok ada tanwinnya? Karena itu kekhususiannya isim, dia nggak ada alnya, nggak ada idhofahnya, berarti wajib ditanwin. Lil fathati maudhi'un. Nah, kan kalau di kitab nggak ada harokatnya,
Lil fathati mawdi'un, jadi mubtada muakhar, khabarnya muqaddam. Gitu kan. Terus bagaimana kita bacanya mawdi'u atau mawdi'un? Mawdi'un. Kenapa kok ada tanwinnya? Maksudnya kenapa kok dia ada tanwinnya? Karena tadi kekhususannya isim. Isim itu punya tanwin itu sebagai khosun min khawasil ismi, yang nggak dimiliki kayak fi'il sama huruf, itu nggak ada. Jadi isim ini istimewa ibaratnya karena dia punya tanda khususnya, ciri-ciri khususnya apa? Tanwin tadi. Tapi dengan syarat tadi ya, tidak apabila tidak ada alnya. Terus kemudian kita lanjut pembahasan berikutnya. Nah, sesuatu, jadi isim itu sesuatu itu, jadi ulang dari awal ya biar bagi jadi dua, mutamakin sama ghairu mutamakin. Ini istilah biasanya mutamakin nanti dibagi jadi dua. Isim yang mutamakin ada yang amkan sama ghairu amkan. Nah, yang mutamakin amkan, oke, ini namanya isim munsharif. Kalau ghairu amkan, ghairu munsharif. Yang ghairu mutamakin ini yang menyerupai ke huruf isim yang mabni. Nah, nanti jadi bentuknya seperti ini. Jadi isim ada yang mutamakin sama ghairu mutamakin. Mutamakin berarti dia yang mu'rab, ghairu mutamakin dia yang mabni. Kenapa kok terus dia dikatakan mabni karena lisibil harfi. Terus mutamakin amkan sama ghairu amkan. Kalau yang mutamakin amkan itu isim munsharif, berarti yang normal gitu ya, mu'rab terus kemudian ke tanwin. Oke, mu'rab kemudian ke tanwin. Terus kalau yang mutamakin ghairu amkan, ghairu munsharif, dia tidak ke tanwin. Oke. Nah, terus berarti otomatis dia tidak menerima tanwin di sini. Tidak menerima tanwin. Berarti otomatis kalau dia nggak menerima tanwin, kan kalau ghairu mutamakin, alasannya kenapa kok dia nggak mutamakin? Karena menyerupai huruf. Kenapa kok mabni? Karena menyerupai huruf. Padahal hukum asalnya mutamakin atau mu'rab kan gitu kan. Hukum asalnya dia mu'rab harusnya. Ini hukum asalnya. Nah, kalau dia nggak mu'rab berarti dipertanyakan, kenapa kok dia bisa nggak mu'rab? Kenapa kok dia mabni? Karena menyerupai huruf. Huruf itu mabni, maka hukumnya huruf itu ditimpakan kepada isim. Oke, seperti itu alasan kalau mabni. Sama kalau yang di munsharif. Kenapa kok dia nggak munsharif? Ya karena dia menyerupai siapa? Bukan menyerupai huruf, tapi menyerupai fi'il. Nah gitu. Menyerupai fi'il, akhirnya apa? Hukum yang ada di fi'il dipakai atau ditimpakan juga kepada isim yang menyerupai kepada fi'il itu. Contohnya banyak. Kita pakai lafaz Ahmadu gitu ya. Bukan Ahmadun, Ahmadu, Ahmada, marartu bi Ahmada misalnya, marartu bi Ahmada, marartu bi Ahmada, bukan bi Ahmadi. Terus selain dia juga nggak menerima tanwin, dia juga sentimen sama i'rab jar karena fi'il itu, fi'il itu dia nggak mau sama tanwin, jelasnya. Karena apa? Karena ini punyanya isim khusus, ya kan? Ini isim. Terus kedua, isim itu ciri khasnya dengan apa? I'rab jar, ya kan? Oke, tapi i'rab jar yang mana? Yang aslinya aja, kasrohnya. Dia sentimen sama yang kasroh. Oke, jadi ini dia nggak mau, tanwin nggak mau, i'rab jar yang kasroh ini nggak mau. Oke.
Sehingga kalau seperti itu berarti kalau seperti itu berarti isim yang menyerupai dengan fi'il itu juga dihukumi sama-sama nggak mau menerima tanwin, sama-sama nggak mau menerima kasroh. Sehingga di situ di i'rab jar ada satu tempat digunakan untuk isim ghairul munsharif, di mana tempatnya di fathah. Kayak gitu. Oke. Ini masih awal. Terus kemudian jadi gitu ya. Idza jaa al aslu an syai'i, gimana sih? Al aslu la yus'al. Jadi sesuatu yang dari asalnya itu tidak dipertanyakan. Kenapa kok Ustadz Rapip alim gitu kan, di Azhar 4 tahun alim, itu nggak bisa dibuat pertanyaan. Kalau kebalikannya baru dipertanyakan. Kenapa kok 4 tahun di Azhar tapi nggak alim, itu baru dipertanyakan. Kayak gitu. Al aslu la yus'al an maji'i gitu kan. Habib. Jadi seperti itu. Nah, sama. Kenapa isim itu rafi'nya sama? Kenapa kok isim itu dia tidak mu'rab? Kenapa kok isim itu tidak munsharif? Baru dipertanyakan. Tapi kalau kenapa kok isim itu munsharif? Itu bukan pertanyaan ya. Enggak usah dipertanyakan karena itu memang dari asalnya seperti itu. Nah, kita lanjut pembahasan tentang isim ghairul munsharif. Nah, kita sudah tahu tadi isim menyerupai dengan fi'il. Terus kemudian dari sisi mana fi'il itu diserupakan, isim itu diserupakan terhadap fi'il. Oke, kita kupas sekarang dengan di fi'ilnya. Fi'il itu kan gini, kalau di kitab kemarin sudah dibacakan ya tentang isim ghairul munsharif, tapi belum semuanya kan. Oke. Dia alladzi asbahal fi'la fi wujudi illataini far'iyataini. Oke. Dia menyerupai fi'il dalam adanya dua illat yang far'i. Jadi ibaratnya seperti ini isim ghairul munsharif itu. Ghairul munsharif. Dia itu punya illat far'iyah. Illatani far'iyatani. Illatani far'iyatani. Oke. Berarti kita juga harus lihat dong dari kedua ilat ini, dari kedua ilat isim ini. Kan nanti ilatnya dibahas nanti kan. Tapi kita cari dulu sisi kesamaannya isim yang diserupakan, maksudnya yang sebagai tolak ukur di fi'ilnya gitu. Memang fi'il punya apa kok bisa diserupakan sama isim ini gitu. Oke, kita lihat titik kesamaannya atau titik penyerupaannya. Itu fi'il pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Fi'il itu memiliki dua illat juga. Lahu illatani far'iyatani. Far'iyatani. Terus fi'il itu punya dua illat. Yang pertama, tarji'u ila lafzi. Ini aja. Tarji'u ila lafzi. Sama satunya makna. Oke. Di sini pembahasan ini sebenarnya panjang, cuman Anda simpelkan supaya nggak terlalu muluk-muluk ke pembahasan ranah khilaf. Oke. Jadi di sini ada, walaupun ada dua pendapat sebenarnya, tapi sebenarnya nggak ada pertentangan. Ya, itu yang Anda simpulkan. Jadi gini ya. Ada yang indal basriyin, ada yang indal kufiyin. Kalau yang basriyin, kalau yang indal basriyin itu fi'il, fi'il
yang kembali kepada lafaz, ilat yang kembali kepada lafaz yaitu tercetak, dia fi'il itu tercetak dari masdar, gitu kan, menurut ulama Basrah. Tercetak dari masdar, otomatis sesubuh yang mengikuti. Contoh fa'ala atau doroba. Doroba ini tercetak dari mana? Dari dorbun. Ya kan? Ini berarti pertama awal lahirnya kata, kemudian jadinya doroba. Oke. Berarti ini kedua. Oke. Berarti sesuatu yang mengikuti, ya, doroba kok mengikuti doroba mengikuti dorbun, ini berarti dinamakan far'un atau cabang dari nomor satu. Ya, satu ini pusatnya lah, tempat induknya lah, berarti gitu ya kan. Berarti doroba itu far'un dari doroba, dari dorbun. Ya, doroba dorbun. Oke, berarti fix, oke. Masuk berarti kan? Dia punya fa'ilat, fi'il itu punya ilat yang kembali yang ilat fara yang kembali ke lafaz berupa fi'il tadi merupakan far'un dari masdar. Oke. Itu menurut Basriyin. Kalau menurut Kufah gimana? Kalau menurut Kufah, fi'il ini itu adalah susunan tarkib gitu. Oke. Atau menyerupai tarkib. Kenapa bisa menyerupai tarkib? Karena kalau ada fa'il, Muhammadun. Nah, ini kayak sudah kayak hukum pasti, hukum tetap. Kalau ada fi'il pasti ada fa'il kan gitu. Berarti diserupakan kayak bahwasanya ada kalau fi'il ini merupakan tarkib gitu. Diserupakan seperti tarkib, susunan. Nah, susunan tarkib itu, ini tarkib. Itu cabang far'un minal ifrad. Oke. Yang mana minal ifrad? Isim itu, isim. Contohnya apa? Contohnya Zaidun. Nah, Zaidun ini dia isim kan, sendirian. Berarti fi'il itu cabang dari isim. Paham ya? Masih jadi tetap sama aja. Kayak di katanya ulama Basrah, cuman beda cara pandangnya. Oke. Oke, gitu ya. Tarkib itu far'un minal ifrad. Oke. Itu yang kembali ke lafaz. Sekarang yang kembali ke makna apa? Yang kembali ke makna itu ihtiyajuhu ilal fa'il fil ifadah. Nah, dalam secara makna fi'il itu membutuhkan fa'il untuk menyempurnakan maknanya. Betul? Berarti sesuatu yang membutuhkan itu far'un dari yang dibutuhkan. Antum butuh sama orang tua. Berarti antum far'un dari orang tua, gitu loh. Antum mengikuti orang tua, ya kan gitu kan berarti. Oke, berarti far'un min apa namanya? Min ihtiyaju ilal fa'il. Berarti fi'il itu far'un minal bukan fa'il. Jadi apa? Husul faedahnya gitu kan. Dalam segi timbulnya faedahnya tadi. Oke. Jadi bukan dari segi lafadznya ya, bukan dari segi fi'il sama fa'ilnya, tapi dari makna yang disampaikan. Misal kayak tadi ja'a Muhammadun, berarti datangnya Muhammadun. Kalau semisal cuman ja'a doang,
ja'a doang, berarti nggak husulul faedah, maksudnya nggak punya makna. Tapi kalau didatangkan Muhammadunnya, ja'a Muhammadun, berarti otomatis Muhammadun ini menyempurnakan yang dibutuhkan oleh fi'il, kayak gitu. Oke. Tetap fiilnya ya. Tetap Fiilnya yang far'un. iya, fi'ilnya tetap far'un. Oke, dari sini berarti ini terus kemudian kok ada isim dia punya ilat seperti ini, otomatis dia ghairu munsharif. Otomatis kalau ghairu munsharif, oke. Tapi isim-isim yang nanti ilat-ilat yang disebutkan nanti itu bukan seperti ini. Oke. Ini cuman nanti sebagai patokan penyerupaan. Kok ada isim? Oke, kita contohkan satu aja berarti. Kita contohkan satu sebelum bahas ilat. Bahas 9 ilat itu. Contohnya wazan fi'il yang sudah kita dengar secara umum ya. Ahmadu atau Ahmada bersalah. Dia mengikuti wazan apa? Af'ala. Wazan fi'il itu mengikuti wazannya fi'il. Af'ala, taf'alu gitu kan. Naf'alu. Nah, kalau dia mengikuti gini, sama harokat letak sama apa? Letak harokatnya sama, letak hurufnya yang mati sama. Oke, berarti dia namanya wazan fi'il. Kalau sudah wazan fi'il berarti otomatis dia harus punya dong dua ilat ini yang kembali ke lafaz sama kembali ke makna. Wajib untuk mengetahui, untuk memastikan benar enggak ini ghairu munsharif. Oke, berarti kita deteksi dia punya ilat yang kembali ke lafaz sama makna apa enggak? Oke, berarti tarji'u lafadznya. Oke, lafadznya apa lafadznya? Wazan fi'il. Wazan fi'il itu far'un dari wazan isim. Oke. Wazan fi'il itu far'un dari wazan isim. Karena isim karena sebelum adanya wazan fi'il itu kan ke isim gitu kan tadi kan. Mana tadi? Darbun. Ya. Nah, berarti itu far'un dari wazan isim. Oke, terus kemudian yang ke makna. Makanya nanti ada bahasa dua ilat. Jadi ada dua ilat. Berarti harus kita cari nih. Ilat yang kedua apa? Ilat yang kedua alamiah misalnya. Nah, secara makna alamiah itu far'un dari atau maklum itu far'un dari majhul. Kok bisa? Seperti ini. Seseorang lahir di dunia terus dikasih nama. Berarti musamanya misalnya kayak Ustadz Farhan, Ustadz Arif. Nah, namanya Ustadz Arif dari lahir kan nggak mungkin langsung Ustadz Arif namanya kan. Pasti dikasih namanya setelah berapa hari. Nah, nama ini itu dijadikan penanda bahwasanya ini loh yang namanya Ustadz Arif. Dan berarti nama itu cabang dari apa? Dari sesuatu yang belum ada namanya. Kayak gitu. Gitu ya. Berarti far'un dari majhul. Maklum atau alam itu kan maklum. Berarti far'un dari majhul. Dan itu seterusnya nanti kita bahas ke setiap ilat yang ada di ghairu munsharif. Sambil oke. Ya, berarti kita lanjut baca. Saya mau membaca dong, Alhan. Sedbayu. Ayo. Fadal. Sedbayu. Fadal. Niyabatul fathah kasrah. Yang ya, mulai dari situ enggak apa, mulai dari awal. Niyabatul fathati an kasrati. Qala wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladzi la yansarifu. Wa aqulu lil fathati maudi'un wahidun takunu fihi alamatun ala khafdil ismi. Takunu fihi Alamatun. Yang harokatnya ada yang alamatun. Ada yang alamatan. Yang benar
Alamatan. Karena apa? Takunu fatah alamatan. Takunu fihi alamat. Takunu fihi alamat. Itu alamatun apa alamatan? Berarti jadi apa? Kalau alamatun Alamatan jadi fa'il. jadi fa'il, kalau alamatan jadi maf'ul. Oke. Wahid. Fil fathah takunu fihi alamatan alal khafdi al ismi. Ala khafdil ismi gitu. Oke, lanjut. Wa huwal ismu alladzi la yansarifu. Wa ma'na kaunuhu la yansarifu. Wa makna Wa ma'na kaunihi la yansarifu annahu la yaqbalu as-sarfa wa huwa at-tanwinu wal ismu alladzi la yansarifu huwa alladzi ashbahal fi'lu fi ashbahal fi'la fi wujudi illataini far'iyataini ihdahuma tarji'u ilal lafzi wal ukhra tarji'u ilal ma'na aw wujida fihi illatun wahidatun taqumu maqamal illataini. Oke, jadi nanti yang kita bahas itu nggak jauh dari pembahasan yang tadi. Oke, karena setiap ilat-ilat yang nanti disebutkan itu dia harus bergandengan. Jadi harus ada dua ilat. Ya. Nanti tapi ada, jadi ada dua ilat sama satunya lagi satu ilat tapi menempati dua ilat. Oke. Terus wal ilalu allati tujadu fil ismi wa tadullu 'alal far'iyati wa hiya raji'atun ilal ma'na ithnatani laisa ghairu. Oke. Al-ula al-alamiyatu wa tsaniyatu al-wasfiyatu. Oke, bentar. Wasaniyatu al-wasfiyatu. Berarti sudah kita ketemui ilat yang menunjukkan terhadap far'iyah yang kembali ke makna. Itu di isim ghairul munsharif yang kembali ke mana? Ilal makna. Itu cuma dua, alamiah sama wasfiyah. Oke. Udah ya, hapus. Terus lanjut. Wala budda min wujudin wahidatin min hatainil illataini fil ismi al mamnu'u min as-sarfi bisababi wujudi illataini fihi. Oke, wala budda berarti wajib harus ada satu ilat lagi. Harus ada salah satu dari dua ilat tadi yang kembali ke makna dalam isim yang mamnu min as-sarfi, yang tercegah dari tanwin. Oke. Yang mana wajib adanya ilat harus adanya disebabkan adanya dua ilat gitu kan. Tapi salah satunya ini entah alamiah atau wasfiyah. Terus Wal ilalu allati tujadu fil ismi wa tadullu 'alal far'iyati wa takunu raji'atan ilal lafzi sittu ilalin wa hiya at-ta'nitsu bi ghairi alfin wal ujmatu wat tarkibu wa ziyadatul alifi wan nuni wa waznul fi'li wal adlu wala budda min wujudin wahidatin min hadhil ilali ma'a wujudil alamiyati fihi. Oke, bentar. Jadi langsung kita buat kayak gini. Siapa yang bersama dengan alamiah? Siapa bersama dengan wasfiyah? Sebelumnya bentar. Ijma' wazin adilan anis bima rifatin. Terus ini nazamnya ya, biar enak. Langsung mengumpulkan 9 ilat. Ijma' wazin adilan anis bima rifatin. Rakib wazid. Terus rakib wazid ujunatan
fal wasfu qad kamula. Ijma wazin berarti ijma 1, wazin 2, adilan 3, anis 4, ma'rifat 5. Oke, rokib 6, wazid 7, wajmatan 8, wasaf 9. Oke. Ini namanya ilat isim ghairu munsharif. Ijma wazin adilan anis bi ma'rifatin raqib wazid wajmatan fal wasfu qad kamula. Bahar apa Ustaz Farhan? Ya Rob. Enggak bisa langsung ngetik. Oh, enggak bisa Ustaz. Enggak bisa ya. Ijma wazin adilan anis bi ma'rifatin raqib wazid wajmatan fal wasfu qad kamula. Oke. Terus ijma wazin, ijma ini 1, wazin itu 2, udul 3, anis muannas 4, ma'rifat berarti alam 5, rokib 6. Rokib ini bukan malaikat rokib. Rokib ini apa? Tarkib. Tarkib masih. Terus wazid ini ziyadah libnun, ujmatan ajamiyah, wasaf gitu. Oke, ijma ini berarti sigot muntahal jumu, wazan berarti wazan fi'il. Terus adlan ini udul gitu ya. Ini nazam yang biar enak aja buat ingat ilatnya. Oke, dari 9 ini tadi sudah dibahas bahwasanya alamiah sama wasfiyah itu ilat yang kembali kepada mana ke makna. Berarti ma'rifat sudah kita coret keluarkan. Wasaf sudah kita coret kita keluarkan. Oke, karena sudah keluar di sini. Oke, ini terus berarti kemudian kita keluarkan yang selain dari 9 ini selain dari 2 ini. Berarti oke, 1 2 wazan fi'il, 3 udul, 4 taknis, terus 6 tarkib, 7 ziyadah libnun ajam. Berarti ada berapa semua? 7. Itu kan? Oke. Ada 7 yang dikeluarin. Nah, di 7 ini satu lagi dikeluarin. Apa nih? Nomor 1-nya dikeluarin. Kenapa? Karena itu dia menempati satu ilat yang menempati 2 ilat. Udah, satu ilat yang menempati 2 ilat. Oke, berarti dia dikeluarin jadi 6. Oke. Di sini dari 6 ini yang sudah kita keluarkan itu harus bersamaan dengan salah satu alamiah atau wasfiyah. Bisa bareng sih. Cuman nanti ada tempatnya gitu. Berarti kita tarik gini, alamiah sama wasfiyah. Alamiah 1. Apa aja berarti? 1 yang pertama di situ sudah disebutkan yang bersamaan dengan alamiah. Wal ilalu allati tujadu fil ismi wa tadullu 'alal far'iyati wa takunu raji'atan ilal lafzi sittu ilalin. Oke. Wa ya at-ta'nis bi ghairi alif. Oke, berarti taknis 1. Taknis 1, oke. Terus yang kedua? Ujma. Apa satu nih? Ujma. Oke, 3 tarkib. Keempat Ziyadatul alif. Ziyadah alif nun. Terus Udul. Wazan. Yang keenam udul. Oke. Keenam ini berarti yang kita keluarkan tadi semua mengikuti alamiah. Oke, berarti maksudnya bagaimana mengikuti alamiah? Gini maksudnya. Jadi kan tadi ada bahasanya tarji'u ilal lafzi sama tarji'u ilal makna yang penyerupaan di fi'il tadi ya. Oke, maka kita terapkan itu tadi. Siapa aja yang di lafzi, siapa aja yang di makna. Yang di lafzi dari ke-9 ini. Yang di lafzi itu berarti yang di makna dulu. Yang di makna itu cuman 2, alamiah sama wasfiyah. Oke. Yang di lafzi
Yang di lafzi berarti yang di lafzi itu bisa saja dia bersamaan dengan wasfiyah, bisa saja dia bersamaan dengan alamiah, gitu kan? Siapa aja yang pertama ini? Taknis, ajam, oke, terkib, ziyadah nun, fi'il sama udul. Oke. Terus kemudian siapa aja yang bersamaan dengan wasfiyah belum dibaca. Lanjut. Wa amma ma'al wasfiyati fala yujadu minha illa wahidatun min thalathin wa hiya ziyadatul alifi wan nuni aw waznul fi'li awil adl. Oke. Berarti cuma 3. Pertama, 1. Oke. 1 ziyadah alif nun. Ziyadah alif nun. Yang kedua, Waznul fi'li. wazan fi'il. Terus yang ketiga, adil atau udul terserah. Nah, oke, berarti kita sudah tahu nih ya. Kita keep ini, kita kunci karena kita terus kemudian bahas ta'nis itu apa, ujmah itu apa, tarkib itu apa, ziyadah alif nun apa, wazan fi'il itu apa, udul itu apa, ziyadah alif nun itu apa, wazan fi'il apa, wasfiyah itu apa, alamiah itu apa. Kita bahas satu-satu. Kita kupas satu-satu, kita cari, kita gali penyerupaan apa yang dimiliki isim ghair munsharif ini sehingga dia nggak bisa ditanwin. Ini penting. Ini penting. Oke, jadi sudah ini tempatnya tadi. Kita baca dulu kali ya. Kita baca dulu terus kemudian nanti kalau masih kalau menyinggung-nyinggung tentang penjelasan yang kembali ke lafadz, kembali ke makna itu kita bahas juga. Lanjut. Famithalul alamiyatu ma ta'nisi bi ghairi Famisalul alamiyati. Famisalul alamiyati. Famithalul alamiyati ma ta'nisi bi ghairi alifin. Fatimatun wa Zainabun wa Hamzatun. Wa mithalul alamiyati ma'al ujmati Idris. Jangan Fatimatun. Fatimatu kan? Iya, Fatimatu. Oke, terus Idrisu. Idrisu wa Yaqubu wa Ibrahim. Wa mithalul alamiyati ma tarkibi ma di karibu wa ba'labakku wa qadi khanu wa buzur jamihru wa romahurmuz. Oke. Wa mithalul alamiyati ma ziyadatul alifi wan nuni ma ziyadatil alifi wan nuni Marwanu wa Uthmanu wa Atofanu wa Affanu wa Sahbanu wa Sufyanu wa Imranu wa Qahtanu wa Adnanu. Wa mithalul alamiyati ma'a waznil fi'li Ahmadu wa Yashkuru wa Yazidu wa Taglibu wa Tadmuru. Wa mithalul alamiyati ma'al adli Umaru wa Zufaru wa Quthamu wa Hubalu wa Zuhalu wa Jumahu wa Qudahu wa Mudaru. Wa mithalul wasfiyati ma ziyadatil alifi wa nuni Rayyanu wa Syab'anu wa Yaqdhanu. Wa mithalul wasfiyati ma waznul fi'li Akramu wa Afdalu wa Ajmalu. Wa mithalul wasfiyati ma'al uduli ma'al adli Mathna wa Thulathu wa Ruba'u wa Ukharu. Wa ammal illatani allatani taqumu kullu wahidatin minhuma maqamul illataini fahma fahuma sigatu muntahal jumu wal alifu ta'nitsu wa alifu ta'nisi al maksurati awil maksuratu al maksuratu awil mamdudatu. Oke, bentar. Oke. Bismillah. Oke, kita bahas berarti ke lanjut pembahasan ilat-ilatnya, ya kan? Ilat-ilatnya yang ada 9 tadi kita bahas. Apa itu alamiah, apa itu wasfiyah, apa itu kemudian wazan fi'il, apa itu adil gitu kan. Di sini cuman disinggung contoh ya kan, supaya biar bisa nandain aja. Jadi kita nandain pembahasan. Ya, kelas ya ini ya tempat-tempatnya.
Ijma' wazin. Jadi kita mulai ke wazin fi'il. Wazan fi'il. Karena kita ngikutin tadi ya bait syairnya tadi. Wazan fi'il itu apa? Wazan fi'il itu kalimat yang mengikuti wazan dari fi'il. Contohnya, misal kok ada kalimat mengikuti wazan fa'ala, berarti siapa? Misalnya karoma namanya karom atau namanya karom atau akrom gitu kan. Berarti mengikuti wazan apa kalau akrom? Akroma, af'ala. Oke. Terus kalau misal namanya tadi di sini contohnya apa? Yaskuru. Namanya yaskuru. Kan menurut wazan yaf'ulu gitu kan. Nah, itu kan wazan fi'il. Oke, berarti wazan fi'il itu tadi sudah di sudah dijelaskan wazan fi'il. Kita ulang lagi. Ada di ilat. Iya. Berarti wazan fi'il. Wazan fi'il. Sebentar jumu. Wazan fi'il mengikuti wazan fi'il berarti yang roji lafzi mana? Namanya berarti far'un min apa ini wazan fi'il? Far'un dari masdar gitu kan, dari isim atau masdar gitu. Terus makna, kalau makna berarti kita lihat dia sama alamiah atau sama wasfiyah. Di sini di wazan fi'il ini alamiah tadi pasangannya tadi dia ada wasfiyah ada alamiah, berarti bisa dua, alamiah sama wasfiyah. Berarti kalau dia alamiah berarti tadi alamiah itu far'un min majhul. Atau alamiah itu kan bagian dari isim nakirah. Bagian dari isim ma'rifat. Berarti far'un dari nakirah. Ya, jadi tergantung sudut pandang. Sebenarnya panjang pembahasan tentang isim guru munsharif. Setiap ilat itu panjang ya pembahasannya. Itu banyak khilaf juga. Tapi sebenarnya sama aja, cuman sudut pandangnya yang berbeda. Gitu. Terus wasfiyah. Kalau wasfiyah berarti far'un dari mausuf. Ya kan? Misal ada sifat putih. Dia kan selalu mengikuti yang disifatinya. Gitu kan. Nah, berarti sifat itu far'un dari mausuf gitu. Oke. Dan ini sama ya, yang ini paten. Sampai 9 ilat 6 ilat nanti itu sama kayak gini. Jadi nggak ngulangin lagi biar ningkat waktu. Terus kemudian ijma' wazin adl udul. Oke. Kalau yang adl itu apa sih? Adl itu dia khurujul ismi an sigotil asli. Jadi keluarnya isim dari sigot aslinya. Jadi kayak contoh misal gini, ini pembahasan ini sebenarnya panjang sekali di kitab Lughul Bab itu mengupas karangannya siapa? Amin Harori. Beliau itu ulama Hijazi dan baru wafat, maksudnya nggak terlalu lama, dari tahun 1900-an kemarin. Membahas ini sangat panjang sekali, bahas adl ini. Bahkan beliau sampai berani bilang kayak gini, adl itu sebenarnya nama dari Arab, tapi nggak tahu di tempatnya yang apa, tapi nggak tahu dia dari, maksudnya tercetak dari mana gitu. Sehingga ulama dalam isim guru munsharif, misal kayak lafaz
Umaru. Beliau bilang Umaru ini itu dia isim guru munsharif tapi nggak tahu di mana letak dari ilat ini. Oke, maka ditempatkan dinamakan namanya adl ini gitu. Pelarian. Jadi ulama nahwu ini kata beliau, pelarian ulama nahwu dalam menempatkan Umaru ini dan lafaz selainnya berarti yang mengikuti wazan fu'alu. Zufar. Terus apa lagi? Dufan. Dufan apa? Zuhal. Oke. Zuhalu. Farhan. Oke. Nah, lafaz yang ini itu ditaruh di mana ini ilatnya nggak ada, sehingga dijadikan kalau di akhirnya apa? Karena dia juga nggak ada patokannya pun nanti ada yang hakiki, ada yang secara takdiri gitu kan. Nanti pembagiannya ada dua di udul ini. Oke, kita bahas ke udul. Keluarnya lafaz dari sigot aslinya, maka ya kalau tandanya kemarin kalau dia mengikuti wazan, jadi ada yang hakiki, ada yang hakiki sama takdiri. Oke. Oke, itu yang ana bahas tadi yang takdiri ya, yang takdiri. Karena kalau yang dihakiki itu dia mengikuti wazan maf'alu gitu, uhadu gitu kan. Maf'alu, bukan maf'alu biasa gini. Maf'alu sama satu lagi fu'alu. Ini dipisah ya. Fu'alu. Nah, contohnya apa kalau maf'alu? Kalau maf'alu contohnya mauhadu, masna. Masna. Oke. Kalau fu'alu contohnya apa? Uhada. Oke. Ini yang hakiki. Nah, terus yang masalah Umar itu karena memang bingung. Ini isim ghairul munsharif, tapi letak iratnya di mana? Nah, dimasukkan ke adl tapi yang takdiri. Adl yang takdiri. Yang masalah lafaz-lafaz yang problem tadi lah, yang enggak ada tempat di mana dia tempat ini di isim ghairul munsharif tapi enggak ada tempat ilatnya gitu. Oke, maka dimasukkan di sini, ditakdiri di sini. Dan dianggap sebagai dia mengikuti wazan fu'alu. Pokok semua lafaz yang mengikuti wazan fu'alu. Oke. Takdir ini berarti wazannya fu'alu. Kemudian fu'alu ini mengikuti wazan fa'ilun. Kalau yang hakiki ini oke. Jadi oke. Mana tadi? Yang hakiki ini itu mengikuti wazan maf'alu sama fu'alu, uhadu, maf'alu, masna. Terus kemudian kita bahas iratnya. Ada yang roji, lafzi, ada yang roji ke makna kan gitu. Ke yang ilat lafzi berarti apa? Ma'dul anhunya, tempat apa? Dari perpindahannya gitu. Awal dari perpindahannya. Paham ya? Kan adl atau apa namanya? Hudul itu kan perpindahan dari lafaz dari sigat aslinya. Misal masna. Masna ini berarti isnani wasnani. Gitu kan? Wahadu berarti kan wahid gitu kan? Nah, pengulangan wahid. Nah, berarti dia punya asal gitu loh. Punya asal. Nah, ini far'un min ma'dul minhu. Oke, far'un ya kan? Gitu. Jadi
Jadi sama akhirnya sama ada dua ilat yang kembali ke lafaz dan dua ilat dan satunya ke makna. Dan itu sama dimiliki oleh fiil. Akhirnya apa? Akhirnya dia menyerupai fiil. Itu maksudnya yang dinamakan menyerupai fiil itu begitu. Kadang kita Simguru Munsharif tuh awal sebelum memahami belum ke pembahasan ini itu masih mikir maksudnya penyerupaan bagaimana, penyerupaan yang seperti apa gitu kan. Walaupun ada ilat tapi kan nggak nyambung. Nah, akhirnya di sini ada korelasinya. Oke. Terus kemudian yang mana karena udul itu bisa masuk di isim aja, di alamiah aja ya. Oh, bisa dua. Sama di wasf. Jadi sama aja. Oke. Kita sama sudah kita bahas tadi secara makna. Ada dua. Bisa dua ya. Maksudnya bukan bisa dua tuh berarti misalnya satu lafaz terus kemudian dua-duanya enggak. Misalnya contoh masna waswasar bayan di Al-Qur'an. Berarti itu ilatnya apa? Wasfiyah. Gitu kan maknanya wasfiyah. Terus kemudian secara lafzinya dia udul gitu maksudnya. Oke. Kalau contohnya Umaru. Berarti alamiah kayak gitu secara makna. Tapi secara lafzinya apa? Tetap udul, tapi udul yang takdiri. Gitu. Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Agak banyak ini memang. Dulu Ana ingat butuh paham Sim Guru Munsharif ini Ana membutuhkan 2 tahun baru bisa paham. Asik banget. Maksudnya prosesnya itu benar-benar tertata gitu dari awal dikasih apa namanya apa itu kalau pancingan sama Ustaz di spoiler di spoiler dulu sih kan bukan mancing bukan mancing oke trailer ya. mancing. Jadi kan penasaran. Akhirnya pembahasan kitab Asbun Niqab, pembahasan kitab apa namanya Syarahnya Mulhatul I'rab, di situ baru dijelaskan sedetail-detailnya sama Syekh Amin Harari. Dan rekomen banget kitab beliau itu, termasuknya syarahnya Jurumiyah, hasyiahnya Mukhtasar Jidan, syarahnya Jurumiyah itu ada juga kemarin namanya Raudhatus Sibyan. Kalau yang mulha itu namanya Raf'ul Hijab kalau di sini. Kalau di cetakan itu Raf'ul Hijab ala Kashfun Niqab gitu. Atau Lubulubab. Kalau cari di PDF ada Raf'ul Hijab ala Kashfun Niqab gitu. Itu enak banget kitabnya. Sama kalau ini juga enak ini. Simpel. Asia bin Najah. Tapi agak bau mantek. Ya, siapin aja. Jadi redaksinya simpel tapi pemahamannya panjang. Maksudnya mafhumnya itu perlu mikir banget gitu. Itu kalau di Asia bin Najah. Karena kalau yang Asia kalau Jurumiyah kan Syekh Khalid Azhar ini punya 2 kitab tentang Jurumiyah, Syarah Jurumiyah sama yang punyanya beliau sendiri. Matan Azhari gitu. Matul Azhariyah gitu loh. Terus kemudian disarai sendiri kan sama beliau. Nah, kemudian dihasiahi sama Syekh Abi Najah ini, sama mu'alifnya Abi Najah ini. Tapi bukan yang matan Azhariyahnya, tapi yang syarah Jurumiyahnya. Terus kemudian rojiun ila lafdi yang ketiga itu ada taknis. Pembahasan taknis juga agak ribet. Perempuan itu menurut ya. Aduh. Arif. Gitu ya, Ustaz Farhan. Ustaz Farhan enggak pengalaman. Kemarin dinil ngapain? Taknis itu ada 3. Ada taknis bita, ada taknis bil alif, ada yang taknis bil taknis ma'nawi. Oke. Yang kita bahas yang mana sekarang? Yang kita bahas
yang bita sama yang maknawi. Yang bil alif itu nanti. Oke, itu nanti di luar dari dua ilat ini. Jadi dia menempati satu ilat yang menempati dua ilat. Oke. Kita fokus ke bita sama bil yang maknawi. Kalau taknis bita berarti contohnya apa? Fatimatu. Oke. Taknis bita contohnya Fatimatu. Nah, taknis ini berarti harus ada raji ila satu lafaz, yang kedua makna. Kalau yang lafaz berarti far'un, taknis itu far'un dari tadkir. Kalau makna dia cuma satu kan, di alamiah kan, berarti alamiah berarti ini far'un min majhul. Ya, atau kalau dia dianggap sebagai alam berarti dia far'un dari isim nakirah kayak gitu. Oke, berarti kita lanjut. Paham ya maksudnya ya? Taknis manawi juga sama. Taknis manawi itu dia nggak ada taknya, tapi diletakkan untuk nama perempuan. Hattalah itu nama perempuan, nama laki-laki, misalnya Zaidun. Tapi ini untuk perempuan, maka dia wajib ghairu munsharif. Oke. Misalnya Zainab ya itu kan perempuan. Ya. Naswa. Tapi itu bahasa Arab ya. Dilah. Nah, ya itu kan itu bita, ada taknya enggak? Oke, pokok setiap nama, entah itu nama, intinya untuk perempuan ya. Untuk perempuan, walaupun nanti pembahasan taknis maknawi ini nanti dibagi jadi dua lagi, terus kemudian nanti ada syaratnya lagi gitu. Cuman di sini nggak kita panjangkan seperti itu, penting kita tahu gambarannya dulu. Kita tahu gambarannya dulu supaya nggak nanti dilanjutkan di inti berarti. Oke. Ilat far'un min tadkir, kalau alamnya berarti far'un min majhul. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu apa? Yang keempat, tarkib masji. Nah, kalau tarkib masji itu apa? Jalul ismain di manzilatil ismil wahid. Jadi menjadikan dua nama sebagai jadi satu nama. Contohnya apa? Hadramaut. Kalau di Indonesia itu ada Surabaya. Oke. Terus Kalimantan. Oke. Nah, itu kan banyak tuh. Surakarta. Bandung. Pulau Gadung. Pulau Gadung. Nah, Jakarta. Kepala anak baik. apalagi? Rapip. Pulau Gadung. Terusnya di sini apa? Ma'di Kariba atau Hadramaut. Depok. Hadramaut. Hadro sama maut Joko. jadi satu. Nah, oke, kita kembali ke lafaz. Berarti lafaz, kalau kembali ke lafaz apa? Kembali ke lafaz berarti tarkib itu far'un minal ifrad. Oke. Kalau makna berarti tarkib masjid itu cuma di alamiah gitu. Kalau di alamiah, kalau lafaz tarkib minal ifrad. Oh, tarkib minal ifrad. Far'un minal ifrad. Nah, kalau alamiah berarti sama kayak tadi. Oke. Alamnya berarti lengkap ya. Iya. Jadi sama kayak tadi lah. Kalau secara lafaz dia kembali ke lafaznya. Jadi far'un, tarkib itu far'un dari ifrad. Kan susunan. Oke. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Apa itu? Ziyadah alif nun. Nah, ziyadah alif nun ini, oke.
Ziyadah alif nun ini apa ziyadah alif nun? Ya ditambah alif nun. Ya. Nama kok ada nama sifat yang tambah ya dengan alif nun, berarti itu dinamakan isim guru munsharif yang ilatnya ziyadah alif nun, gitu kan? Nah, tapi dia ada syaratnya. Muannasnya tidak dengan tak. Nah, jadi muannasnya tidak dengan tak. Yang sifat ya, bukan yang alam. Yang sifat. Kayak contoh. Contohnya apa itu contohnya? Marwan. Di situ ada Marwan. Atau contohnya Ajnan. Sakron. Oke. Sakrona bisa krona kayak gitu. Fi sakrona atau ala sakrona. Nah, sakrona ini itu kan muannasnya apa? Sakrona. Oke. Kan muannasnya bukan dengan tak ini. Bukan dengan tak. Sakronas. Jadi sakron. Oh, sakro. Oke, jadi bukan dengan ta, akhirnya apa? Akhirnya dia tetap dikatakan ziyadah alif nun. Nah, kemarin itu ada lafadz yang muannasnya dia dengan ta. Apa kemarin? Ada lafadz kemarin dia harusnya muannas tapi alif nun sebenarnya. Kita baca sebenarnya kemarin. Ja'farin atau apa tadi? Kemarinnya lupa. Cuman dia bukan isim guru munsharif karena apa? Walaupun dia alif nun tapi muannasnya dia menggunakan ta. Harusnya tidak menggunakan ta gitu. Nah, kalau kembali ke lafadznya berarti rojiknya atau ilat yang kembali ke lafadznya berarti apa? Ziyadah alif nun ziyadah alif nun berarti far'un dari apa? Dari mazid alaihnya. Dengan mazid alaih. Mazid alaih itu apa maksudnya? Yang ditambahinya itu. Oke. Far'un dari mazid. Maksudnya gini, bukan yang ditambah, yang menambahinya. Contohnya kayak sakron atau apa tadi marwan. Nah, kan ini alif nun. Dia ketambahan dari marwanya ini. Nah, berarti far'un dari ini. Alif nunnya far'un dari lafaz sebelumnya itu. Kalau secara maknanya Wasfiyah alamiah. bisa dua, wasfiyah sama alamiah. Berarti kayak tadi ya gitu kan. Oke, salah. Terus kita lanjutkan berikutnya ziyadah alif nun. Habis itu apa? Ajrul ijma'ul adalah manis ma'rifatin. Manis ma'rifatin. Artinya kita melewati ma'rifatin itu alamiah karena kita sudah tahu jelas alamiah apa. Terus anis ma'rifatin. Rakib wazid ujmatan dulu. Berarti ajamiyah atau ujmatan. Ujmatan atau ajam itu berarti ghairul Arab. Ghairul Arab. Oke, selain Arab. Selain bahasa Arab. Nah, dia punya syarat. Oke, syarat yang pertama dia alam, terus harus tercetak dari min salah satu ahrufin fa aksara. Maksudnya dia harus lebih dari 3 huruf. Kalau cuma 3 huruf, contohnya kayak Nuhun, itu munsharif jadinya. Contohnya lagi kayak Hudun, itu munsharif jadinya, bukan guru munsharif. Jadi syaratnya harus lebih dari 3 huruf. Lebih. 3 huruf lebih. Aksar min salah satu huruf. Jadi harus lebih dari 3 huruf. Terus kemudian pengecualiannya, tapi ada pengecualiannya. Enggak usah dibahas biar enggak panjang. Pengecualiannya termasuknya lafaz Syuaib, terus apa? Sholih, Muhammadun. Terus kemudian Ridwan, Malik, Nakir, Mungkar itu kan ajam semua. Yang ini ya, yang Malik, Nakir, Mungkar itu kan ajam. Syuaib itu kan ajam. Nah, itu
tetap dikatakan munsharif. Ya, pengecualian dari ajamiyah ini. Terus ilatnya yang kembali ke lafaz berarti apa? Ajam itu far'un minal Arab. Ya kan? Karena aslinya dalam bahasa Arab, kita bahas kaidah ini, kaidah bahasa Arab. Kalau ada yang keluar dari bahasa Arab, berarti dia cabang dari yang aslinya gitu. Oke, terus makna. Kalau secara makna berarti dia masuk di mana? Alam saja kan? Alam. Oke. Alamiah. Berarti kayak tadi maksudnya majhul, far'un dari majhul kayak gitu. Terus kemudian lanjut lagi ke ilat terakhir 4, 5, 6. Oke, udah ya? Udah. Oke. Dari ke tadi kita belum bahas satu ilat yang menempati dua ilat. Nah, satu ilat yang menempati dua ilat itu ada di pertama sigot nalju. Bukan yang tadi sudah selesai. Tapi tadi ada pertanyaan nggak kira-kira yang isim ghair munsharif yang ilat yang tadi? Kalau nggak ada kita lanjut berikutnya, soalnya yang kedua ini lebih gampang dari yang pertama, tapi ana letakkan terakhir supaya kita tahu gambaran dua ilat tadi. Oke. Kita lanjut ke sigat mental jumu'. Sigat mental jumu' itu apa? Oke, baca bismillah. Lanjut baca. Amma sighatu muntahal jumu' fadhabituha an yakuna al-ismu jam'a taksirin wa qad waqa'a ba'da alifi taksiruhu harfan taksirihi harfani nahwu masajida wa manabira wa afadila wa majida wa amathila wa hawaidha wa tawamitha au thalathatu ahrufin wasatuha sakinun nahwu mafatiha wa asafira wa qanadila. Oke, bentar dulu. Kita bahas satu dulu. Jamak sigat mental jumu'. Sigat mental jumu' itu adalah ayakunal ismu jam'an taksir. Berupa jamak taksir yang mana setelah alif taksir. Berarti ada dua kaidah di sini. Kalau di kitab lain dia bahasanya tercetak dari 4 huruf yang di tengah-tengahnya ada alif taksir gitu biasanya. Kalau di kitab-kitab lainnya. Cuman kalau kita ngikutin sini isim jamak taksir yang mana jatuh setelah alif taksirnya itu ada 2 huruf. 2 huruf itu. Contohnya apa? Contohnya di situ masajida. Nah, mana alif taksir ini? Alif taksir. Oke. Dikatakan alif taksir karena dia merubah dari awal sigotnya. Karena aslinya masjid. Ketambahan alif, namanya alif taksir. Kemudian setelah alif taksir harus ada 2 huruf. Nah, oke. 1, 2. Oke, berarti namanya sigot muntahal jumu'. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua. Oke, apa itu? Alif ta'nis maksud. Au salah satu ahrufin wasatuha sakinun, atau bukan 2 huruf setelahnya, tapi 3 huruf. 3 huruf ba'da alif apa? Alif taksir. Ba'da alif taksir. Terus wasatuha sakin gitu kan. Contohnya apa contohnya? Asofir. Oke. Mafatih. Oke, mafatih. Ini alif taksir. Setelahnya harus ada 3 huruf. 1, 2, 3. Yang tengah mati. 1. Kita bahasakan gini. Kalau
apa namanya hidup. Ini hidup, ini mati. Oke. Ada 3 huruf yang tengah mati. Berarti ini namanya sigot muntahal jumu'. Nah, kemudian bagaimana ilatnya sigot muntahal jumu' ini? Oke. Kan dia menempati satu ilat menempati 2 ilat. Berarti dia otomatis gak bersamaan dengan alamiah, juga gak bersamaan dengan wasfiyah. Berarti raji'un yang pertama, sigot muntahal jumu' itu raji'un ila yang lafzi. Berarti kita harus cari tuh dia far'un dari apa? Far'un sigot muntahal jumu' far'un secara lafzinya itu far'un min. Oke. Far'un dari kan gini. Sigot muntahal jumu' itu kita bisa bilang paling mentok-mentoknya jamak. Jadi nggak ada jamak lagi setelah sigot muntahal jumu' atau aqsal jam'i lah. Oke. Dan dia nggak ada persamaan lainnya. Artinya kalau sudah dijamakkan sama sigot muntahal jumu' berarti ya sudah nggak bisa disamakan dengan jamak lainnya. La nadhira lahu gitu kan. Nah, berarti secara lafzi dia far'un terhadap min kaunil jam'i yang nadhira lahu. Oke, min kaunil jam'i lahu nadhirun. Atau lahu mathilun atau lahu syabihun gitu. Itu yang berarti apa? Berarti far'un dari jamak taksir gitu loh, atau dari jamak taksir gitu kan, karena dia tercetaknya awal mula karena ada jamak taksir terlebih dahulu gitu kan. Oke. Walaupun nanti ada pembahasan juga lebih luas, nggak harus jamak taksir sebenarnya. Kayak masajida itu dia nggak ada jamak taksirnya, tiba-tiba masajida ya kan, itu sigot muntahal jumu'. Tapi tetap kita katakan dia far'un dari cabang dari jamak yang punya nadhir. Maksudnya jamak punya nadhir tuh punya hal yang sama, yang bisa sama dengan jamaknya. Maksudnya punya penyerupaan yang sama dengan jamak yang lain. Kayak contoh misalnya apa ya? Kalau di kamus itu biasanya banyak ya. Kalau misalnya satu lafadz itu jamaknya ada 2, bahasa jamaknya ada 3 gitu kan. Itu biasanya di jamak taksir. Ini secara lafdzun. Kalau secara makna berarti apa? Kalau secara makna berarti dia jam'un. Dia kan jam'un, jamak. Berarti far'un minal ifrad. Kan banyak itu secara makna banyak, berarti dia cabang dari makna 1 gitu. Oke, itu namanya sigot muntahal jumu'. Oke, kita lanjut terus kemudian ke lanjut bacanya ke alif ta'nis. Wa amma alifut ta'nithi al-maqsuratu fanahu qubla wa quswa wa dunya wa da'wa. Wa amma alifut ta'nithi al-mamdudatu fanahu hamra'a wa da'ja'a wa hasna'a wa bayda'a wa kahla'a wa nafiqa'a wa ulama'a. Oke. Untuk alif berarti ta'nis. Jadi ini udah selesai. Ini yang apa namanya? Yang sigot jumu' udah selesai. Udah ta'nis. Kalau ta'nis itu tadi sudah kita bahas, cuman yang sekarang bil alif. Oke, yang kita bahas sekarang bil alif. Bil alif itu ada 2, ada mamdudah sama. Kalau yang mamdudah itu contohnya hamro'a. Mamdudah itu maksudnya alif yang mamdudah itu bagaimana? Itu ada hamzahnya itu setelah alif. Terus kalau yang alif maksurah itu yang apa? Yang mungkar.
Ada yanya. Bukan niya itu ya. Itu alif lainah Ada berarti. yanya. Contohnya hubla. Laila. Ya boleh. Hubla. Nah. Taknis. Oke. Ini ya. Mamduda sama contohnya hamro'a, maksurah contohnya hubla. Terus dia punya satu ilat yang menempati dua ilat. Dia ilatnya cuma satu, taknis. Maksudnya nggak bersamaan dengan alam, nggak bersamaan dengan wasfiyah, gitu kan? Tapi dia menempati dua ilat itu. Yang mana dua ilat itu namanya lafzi sama makna. Nah, kalau yang lafzi berarti kembali ke far'un dari apa? Far'un dari gini, taknis bil alif kan luzumu taknis. Luzumu taknis itu sama dengan far'un dari urudu taknis. Min urudu taknis. Kayak gini contohnya. Hamro. Taknis bil alif. Dia kemasukan taknis berupa alif, ya. Dia kemasukan hubla, kemasukan taknis berupa alif. Itu far'un dari ketidakadaannya taknis, ketidakadaannya tanda ini, gitu. Secara lafzi, min haitsu lafzinya. Kalau secara maknanya gampang. Berarti siapa bisa? Taknis. Taknis. Far'un min tadzkir. Far'un min tadzkir. Far'un min tadzkir. Oke. Dalalahnya ya, dalalahnya. Jadi secara dalalahnya far'un atau dalalahnya taknis itu far'un dari dalalahnya tadzkir, mudzakar. Gampang. Jadi nggak beda jauh. Kalau yang dipandang dalam segi lafadznya berarti lafadznya, hamro'anya itu kalau nggak ada itu kan berarti awalnya kan hamrun atau hablun gitu kan. Nah, makanya terus kemudian dikasihkan kasihkan taknis berupa alif, maka dia luzumu taknis. Oke, maka dia far'un min urudi taknis. Maksudnya kalau nggak ada alif maksurahnya nggak jadi taknis. Nggak jadi taknis. Makanya dia asalnya gitu maksudnya. Far'unnya. Jadi taknis itu far'unnya. Oke, berarti kita sudah selesai semua. Alhamdulillah sim ghairu munsharif. Keseluruhannya ini tadi sama pembahasannya dua ilat atau satu ilat yang menempati dua ilat, yang mana ada lafdun, ada maknan, sama dengan fi'il juga. Tadi ada lafdun, ada maknan. Ilatnya ilat far'iyatain, gitu kan. Nah, ini yang namanya ilat far'i. Jadi taknis kan ilatnya far'i ini. Dia taknis ini far'i dari apa? Far'un dari apa? Far'un dari urut taknis. Secara makna dia far'un juga. Dalalatul taknis, taknis itu perempuan itu far'un dari tadzkir kayak gitu. Oke. Ya. Kita lanjut baca. Kada seterusnya, maksudnya sebelumnya ini tadi ilat-ilat 9 tadi sama seperti semua. Oke, kita lanjut. Apa tadi? Fakullu ma dzakarnahu min hadhil asma'i wa kadza ma ashbaha wa kadza ma ashbahaha la yajuzu tanwinuhu wa yukhfadu bil fathati niyabatan anil kasrati. Nahwu sallallahu ala Ibrahima khalilihi wa nahwu radhiyallahu an Umar amirul mu'minin. Fakulu min Ibrahim wa Umar mahfudun lidukhuli harful khaf lidukhuli harfil khafdi alaihi. Oke. Wa alamatu khafdihima al-fathatu niyabatan anil kasrati. Oke.
lianna kullu wahidin Kulla. lianna kulla wahidin minhuma ismun la yunsarif La la yansarifu Oke. wal mani'u minas sarfi Ibrahimu Wal mani'u minasarfi Ibrahima al alamiyata wal maksud ya antum ya. Maksudnya itu idhofah. Wal mani'u min sarfi Ibrahima gitu. wal mani'u min sarfi Ibrahima al alamiyata Al alamiyatu. al alamiyatu wal ujmatu wal mani'u minas sarfi Umaro Min sarfi Umaro. min sarfi Umaro al alamiyatu wal adlu Oke. Wakis ala dzalikal dzalikal baqi al-baqi. Fakulu madzakarnahu yang sudah kita sebutkan tadi dari isim-isim dan yang menyerupai isim, menyerupai wakada ma asbahaha. Menyerupai isim. Maksudnya menyerupai isim? Ya, maksudnya gini. Yang wakada ma asbahaha. Wa kullu ma dzakarnahu min hadil asma wa kadza ma asbaha ay asbal fi'l gitu. Asbal asma berarti yang menyerupai isim. La yajuzu tanwinuhu. La yajuzu tanwinuhu wa yufadu bil fatati. Dia enggak bisa ditanwin dan enggak bisa dan dijarkan dengan fathah bukan dengan kasrah. Contohnya radhiyallahu an Umar amiril mukminin. Berarti Umar benar. Au Ibrahima sallallahu ala Ibrahima. Ala itu harful jar. Ya kan? Ibrahima berarti majrur. Wa alamatu jari Ibrahima berarti al-fathah. Niabatan anil kasrah. Oke, berarti sekarang ilatnya apa? Ilatnya Alamnya itu secara makna. Kalau secara lafzinya berarti ajami. Oke, benar. Terus berarti kalau kan tadi ada dua ilat. Ilat yang kembali ke lafaz berarti yang mana? Ilat yang kembali ke lafaz berarti Ibrahim ini loh. Ajam, oke. Terus yang kembali ke mana? Alamiahnya. Umar, kalau Umar berarti Umaro. Umaro itu isim ghair munsharif. Oke. Punya dua ilat. Ilat yang pertama yang kembali ke lafaz namanya ilatnya apa? Adal atau udul. Terus yang kembali ke mana? Alamiah. Oke. Insyaallah. Wa yustaratu. Baik. Lanjut. Wa wa yushtaratu li khafdil ismi alladzi la yansarifu bil fathati an yakuna khaliyan min al wa min alif lam wa alla yudafa ila ismin ba'dahu fa in iktarona bi alif lam au udifa khufido bil kasrati nahwu qauluhu ta'ala nahu qaulihi ta'ala wa antum akifuna fil masajidi. Oke. Wa nahu marartu bihasna'i Quraisyin. Oke. Jadi kemudian setelah itu ditambahi wa yustaratu disyaratkan di isim yang ghair munsharif tadi, i'rabnya kan pakai fathah. Kalau dia sepi dari al sama sepi dari idhofah. Kalau dia ada salah satu dari itu maka batal isim ghair munsharifnya. Artinya kembali ke asalnya. Berarti kembali ke asalnya berupa munsharif. Kenapa kok bisa begitu kuat? Maksudnya kenapa idhofah sama al itu menjadikan apa? Munsharif kembali. Kira-kira kenapa? Alamat dari isim. Halaman dari isim. Tapi tanwin juga halaman dari isim. Nggak, kita hiwar aja nih, hiwar. Kenapa kira-kira? Kenapa idhofah sama al itu berpengaruh banget? Membedakannya dari fi'il dan harf. Membedakannya dari fi'il dan harf. Kalau tanwin? Tanwin juga. Tapi karena tadi di awal sudah ada. Oh, maksudnya ke isim. Oh, ilata ini. Enggak, karena tadi yang di awal tadi tanwin itu nggak bisa dilihat. Dia tanda yang
yang nggak bisa di apa, yang bukan secara tulisan atau secara pelafatan, ya. Dia secara pelafatan tapi tidak secara penulisan. Kalau secara penulisan lebih unggulan al atau idhofah kayak gitu. Karena apa? Karena al, ya kita bahas alnya dulu. Karena al itu juga dia apa namanya, sebagai tanda isim, ya, walaupun yang kekhususannya itu tanwin. Tapi kenapa kok al bukan jadi khusus min fasil ismi? Karena al itu tanda yang zahir, maksudnya al itu ditemukan di manapun. Kayak misal di tulisan ada alnya kan kita tahu itu al berarti kan. Tapi kalau tanwin itu nggak bisa. Kalau makanya kitab-kitab yang maksudnya yang ini yang gundul nggak ada harokatnya itu kan dijadikan khosun min fasil ismi untuk apa? Untuk dijadikan patokan bahwasanya kalau ada isim nggak ada alnya, nggak ada idhofahnya, harus ditanwin gitu. Makanya berarti kenapa kok isim ghairu munsharif kalau ada alnya dia batal ghairu munsharifnya? Karena al itu alamat langsung dari isim. Khusus. Ya. Apa namanya? Al ini merupakan suatu hal yang sudah paten, ya kan? Paten. Jadi kalau sudah ada alnya, ya berarti otomatis munsharif. Gitu. Nah, jadi pembahasan munsharif sama ghairu munsharif itu hanya berlaku ke isim yang pembahasan tanwin, bukan pembahasan al sama idhofah, gitu ya. Oke. Jam berapa? Jam 8. Gimana? Ustaz Dila. Udah. Sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jazam, oke. Kita habiskan jazam ya. Oke. Lanjut, ada yang mau ganti baca? Paran ini. Iya, paran. Fadhal Ustaz. Oh. Fadhal Ustaz. Oh, Ustaz Farhan Rois Marhala. Iya benar. Waqala Bising ah. Wala walil jazmi al-sami as-sukun wal hadfu wa qulu yumkinuka an tahkuma 'alal kalimati bi annaha madzumatan idza wajadta fiha wahidan min amrayni al-awwal as-sukunu al-awwalu as-sukunu wa wal alamatul asliyatu lil jazmi al-tsani al-hadfu wa wal alamatul far'iyatu. Oke. Walikul wahidin min hataini Wahidatin atau wahidin menantum? Wahidin. Ya, anak nusanya kan beda-beda. Walikul wahidin min hataini al-hataini maudiun bahwa dia sanazkuruha laka fi ma yali. Mawadi'u jadi apa itu? Jadi Doma. Ya, jadi sigo jadi maksudnya tarkibnya jadi apa? Susunannya. Alamat ini Mawadi'un apa mawadi'u? Mawadi'un. Mawadi'u. Ada mawadi'u, ada mawadi'un. Mubtada ma'khur. Berarti insyaallah. Oke. Pembahasan mawadi'u. Kita bahas juga lafadznya. Kita temu mawadi'u. Oke, di mawadi'u ini oke, kita nggak harokatin belakangnya. Mawadi'u terserah antum ya. Oke, ini ada yang bilang mawadi'u, tanggung jawab berarti. Mawadi'u berarti jadi apa? Tanggung jawab. Ini simulator. Jadi apa Ustaz? Farhan. Tadi itu mau diun. Mawadi'un kalau anu. Maudiun jadi mubtada muakhar. Oke, mubtada muakhar. Oke, mubtada muakhar. Mawadi'un atau Ustaz Farhan. Ada anu jawaban lain? Tadi yang mawadi'u. Tadi yang mawadi'u kata antum bukan? Iya. Tadi. Lu enggak gitu lu. Ini Farhan Simsa.
Sabaran. Sabaran. Apa U? Oh, Satapli ya Rob. Muhammad. Gorila. Anak baru paham, anak baru ngeh ini ada Satapli. Oh, Mawadiu. Berani beda. Anis. Oke, kenapa kok Mawadiu Satapli? Mawadiu Sukuni kan? Mawadiunya. Kenapa kok Mawadiu? Kenapa U? Kenapa enggak tanwin? Oh, Karena FOMO. Karena Apa dong? kalau Pak, membuang mutafileh. Dulu pendapat dia. Enggak apa-apa. Langsung dicekel gak ada. Oke. salah buku. Karena Bukan Elur aja. karena apa? Mawadiunya. LGBT. Khobar Tani. Khobar Sani. Buset tau Ini Ustaz Gifari. Tidak Khobar Sani. Sugi Farid. Siapa lagi? Ustaz Gifari. Arif Madan ini. Ustaz Arif. Tuh. Fadal. Ini apa nih? Murid Habib Jinan. Mau diundang. Mawadiun. Eh. Oke, jadi apa? Mubtada. Muakhar. Oke. Bentar, kita flashback ke Isim Guru Munsharif tadi ya. Sigot Muntahal Jumu' tadi pertama setelah alif taksir ada dua huruf. Ya. Ada dua huruf. Mawadi'u. 1 2. Oke. Berarti ini namanya mawadi'u. Itu namanya sigot Muntahal Jumu'. Berarti kalau sigot Muntahal Jumu' mawadi'u atau mawadi'un? Mawadi. Jumu berarti. Mawadi'u. Iya. Ah, berarti benar Ustaz Sabli. Masya Gorila. Gondrong dari lahir. Posisinya tetap mubtada mahal ya. Tetap mubtada muakhar. Cuman kalau kalimatnya Oh iya. kenapa dia nggak bisa menerima tanwin? Karena dia isim ghair munsharif. Ilatnya apa? Ilatnya sigot muntahal jumu'. Sigot muntahal jumu' itu ilat satu ilat yang menempati dua ilat, gitu kan? Berarti ilat lafdinya tadi apa? Ilat maknawinya tadi apa kayak gitu. Oke, udah ya. Oke, mawadi'u mubtada muakhar. Benar. Terus lanjut. Sanadzuruha li laka fima yali. Oke. Oke, jadi jazm itu punya dua tanda. Kita lanjut ke alamat jazm. Kalau menjazm itu gampang karena tandanya paling sedikit. Harusnya gampang harusnya. Jazm lahu alamatani. Pertama sukun sama hadfu. Oke. Kalau yang sukun itu berarti alamat asliyah. Oke. Terus hadfu itu far'iyah. Nah, walikul wahidatin min hataini atau walikul wahidin min hatainil alamatani mawadi'u. Jadi dari salah satunya nanti ada tempat-tempatnya. Oke, lanjut mawadi'us sukuni. Mawdi'us sukuni. Lanjut Ustaz Farhan. Mawdi'us sukuni qala fa amma sukunu fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari asahi al akhiri. Aqulu li sukuni mawdi'u wahidun yakunu fihi alamatan ala annal kalimat mazzumatun wa hadzal mawdu' huwa al-fi'lul mudhari'u as-sahih al-akhir wa ma'na qawli sahih al-akhir anna akhirahu laisa harfan min hurufil illati hiya al-alifu wal wawu wal ya'u wa misalul fi'lil mudhari as-sahih al-akhir yal'abu wa yanjahu wa yusafiru wa ya'idu wa yas'alu idza qulta lam yal'ab aliyun wa lam yanjah balidun walam yusafir akhuka walam ya'id ibrahim khalidan bi syai'in walam yas'al bukrun al ustada fa kullu min hadhil af'ali majzumun li sabaqi harfil jazmi allazi huwa lam alaihi wa alamatul jazmi as-sukunu wa kullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun mudhari'un sahihul akhir. Oke. Bakrun apa bikrun?
Bikron. Hah? Beda rokat. Beda arti. Bakrun. Bakrun. Nama orang. Iya. Kalau Bikron Bakrun. Bakar maksudnya. Bukan. Kalau bikrun itu perawan ya. Lam yas'al bakrun al-ustaz. Oke. Jadi itu fi'il mudhari yang sukun itu tempatnya di satu tempat. Oke, namanya fi'il mudhari yang sahih akhir. Maksudnya sahih akhir bagaimana? Akhirnya bukan tidak ada huruf ilatnya. Oke, contohnya lil abu yang jauh ila akhir. Berarti kalau kemasukan lam atau huruf jazm berarti ya tinggal disukun, lam yal'ab, lam yanjah, lam yusafir, lam ya'id, lam yas'al kayak gitu. Oke, lanjut mawadi'ul hadfi. Mawadi'ul hadfi qala wa amal harfu fayakunu alamatan lil jazmi fi fi'lil mudhari al-mu'talil akhir wa fil af'alil khamsati allati rafuha bi thabatin nuni wa aqulu lil hadfi mawdi'ani yakunu fi kulli wahidin minhuma dalilan wa alamatan ala jazmil kalimati al-mawdu'ul awwalu al-fi'lul mudhari'u al-mu'talul akhiri wa ma'na kaunihi al-mu'talal akhiri anna akhirahu harfun min hurufi illati athalathati allati hiya al-alifu wal wawu wal ya'u wa mithalul fi'lil mudhari'i alladhi akhiruhu alifun yas'a wa yarda wa yahwa wa yan'a wa yashqa wa yabqa. Oke. Wa mithalul fi'lil mudhari'il alladhi akhiruhu wawun wa yad'u wa yarju wa yablu wa yasmu wa yaksu wa yanbu wa misalul fi'lil mudhari'il ladzi akhiruhu ya'un yu'ti wa yaqdi wa yastaghshi wa yuhyi wa yalwi wa yahdi fa idza qulta lam yas'a aliyun ila al-majdi ila fa inna yas'a majzumun lisabaki harfil jazmi alaihi wa alamatu jazmi harful alifi wal fathatu qablaha dalilun alaiha wa huwa fi'lun mudhari'un mu'talul akhiri wa idza qulta lam yad'u muhammadun illa ilal haqqi fa inna yad'u fi'lun mudhari'un majzumun lisabaki harfil jazmi alaihi wa alamatu jazmi harful wawi wa dhammatu qablaha dalilun alaiha. Wa idza qulta lam yu'ti Muhammadun illa Khalidan fa inna yu'ti fi'lun mudhari'un majzumun li sabaqi harfil jazmi alaihi wa alamatu jazmi harful ya'i wal kasratu qablaha dalilun alaihi. Wa qis ala dzalika akhwatiha wal mawdu'u tsani al af'alul khamsatu allati turfa'u bi thubutin nuni wa qad sabaqa bayanuha wa mithaluha yadribani wa tadribani wa yadribuna wa tadribuna wa tadribina taqulu lam yadriba wa lam tadriba wa lam yadribu wa lam tadribu wa lam tadribi fa kullu wahidin min hadhil af'al fi'lun mudhari'un majzumun li sabaqi harfil jazmi allazi huwa lam alaihi wa alamatu jazmi harfun nuni wal alifu awil wawi wal alifu awil wawu awil ya'u fa'ilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in. Oke, tamam. Jadi jazm yang tadi fi'il mudhari yang akhir tempatnya kalau disukun. Kalau di hadfu itu ada kalanya di mu'tal akhir dan ada kalanya di af'alul khamsah. Kalau di mu'tal akhir berarti namanya hadfu harfi ilah. Berarti hadfu harfi ilah. Kalau di af'alul khamsah berarti hadfu harfi nun. Khalas tamam. Contohnya apa kalau yang di hadfu harfil ilah yad'u. Yad'u kalau kemasukan lam berarti lam yad'u. Yas'a kalau dimasukkan lam yas'a. Itu contohnya. Dihilangkan huruf ilatnya. Terus kemudian kalau di af'al khamsah berarti dihilangkan nunnya. Lam yadribu. Aslinya yadribuna, yadribani berarti lam yadriba, lam tadribu, lam tadribi kayak gitu. Nah, itu alamat atau tanda-tanda dari i'rab jazm. Terus faslun al-mu'rabatu qala al-mu'rabatu kismani. Oke. Jadi kita lanjut pertemuan besok. Ya seperti itu ya. Ustaz Dilah. Oke.
Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allahumma sholli afdhala sholati ala ashabil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala malumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrika ghafilun